The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Halo Kak Marta, iya nih, aku sudah selesai siap-siap nih Kak. Kita ketemu di Next Gen Cafe yang baru itu kan? Oke deh Kak Marta. Halo adik-adik, happy Sunday. Oh iya, kalian siap kan untuk ibadah minggu hari ini? Oh iya, sebenarnya Kak Yosa udah janji loh sama Kak Marta. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Oke, sudah siap berdoa? Lipat tangan kalian, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah hari ini. Kalau kami bisa bangun, kami bisa menghirup udara yang segar hari ini Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah hari ini, biar kami mau duduk diam, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya ikutin terus ibadah online-nya. Kak Yesa mau siap-siap nih pergi bertemu dengan Kak Marta. Oke adik-adik, let's go! From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Wah, sudah sampai nih adik-adik. Tapi Kak Marta mana ya? Sebenarnya Kak Marta belum datang. Loh. Ini tempat dudukku, ngapain didudukin? Tapi kan aku yang datang duluan. Hei. Gak bisa gitu. Kamu tahu nggak? Aku ini orang kaya. Kamu pengen tahu dompetku ya? Lihatin, uangku ini banyak. Jangankan duduk itu, kafe ini loh. Bisa aku beli. Sana. Tapi kan aku yang datang duluan. Enggak. Sana. Loh, Kak Yosa, ada apa ini? Ini loh Kak, orang aneh. Padahal aku kan yang datang duluan. Tiba-tiba dia datang terus ngusir-ngusir deh Kak. Pergi. Kak
Kak Yosa, udah deh kita ngalah cari tempat yang lain aja daripada kita bertengkar di sini. Oke deh Kak. Syuk, 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 syuk. Syuk, 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 syuk. Oh, syuk, syuk. Sabar Kak. Ih, sebel banget tau nggak ada orang seperti itu Kak. Mentang-mentang kaya lagi. Sabar ya Kak Yosa. Iya sih sabar. Tapi kok ada ya orang seperti itu? Kan sombong banget Kak. Tenang Kak Yosa. Kak Yosa kan tahu Tuhan Yesus itu nggak senang dengan orang yang sombong. Jadi kita jangan jengkel atau marah ya Kak. Nanti malah kita yang berdosa. Oh gitu ya Kak. Iya. Tapi kenapa ya Kak? Tuhan itu nggak suka sama orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu merasa dirinya lebih hebat dan lebih berkuasa daripada Tuhan. Ih, ada ya Kak orang seperti itu. Tapi apa di Alkitab juga ada cerita seperti orang tadi Kak? Ada loh Kak Yosa, bahkan ada beberapa. Apalagi ada juga cerita tentang satu tokoh yang dia adalah seorang raja yang berkuasa. Seorang raja? Raja siapa Kak? Namanya Raja Nebukadnezar. Wah, Raja Nebukadnezar. Bagaimana itu Kak ceritanya? Adik-adik juga mau tahu ceritanya tentang Raja Nebukadnezar? Kalau gitu kakak ceritakan ya. Wah, boleh nih Kak. Ya Kak. Cerita ini ada di Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Judulnya adalah Raja Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Begini ceritanya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar mendapat mimpi yang menggelisahkannya, sehingga ia mengeluarkan titah agar semua orang bijaksana di Babel diminta untuk mengartikan mimpi tersebut. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat memberitahukan maknanya. Sampai kemudian Daniel datang menghadapnya. Daniel yang diberi nama Belshazzar, yang dianggap penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu Raja Nebukadnezar menceritakan kepada Daniel, katanya begini. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapatkan makanan daripadanya. Kemudian, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Begitulah Raja Nebukadnezar menceritakan tentang mimpinya Kak Yosa. Lalu, apa Kak yang terjadi pada Raja Nebukadnezar?
Lalu berdirilah Daniel yang bernama Belsazar mengartikan mimpi raja tersebut. Pohon yang Tuhanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Dan ternyata benar, mimpi Raja Nebukadnezar itu menjadi kenyataan. Oh iya Kak, benar. Karena setelah lewat 12 bulan, ketika Raja sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, dia berkata demikian, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Dan belum habis Raja berbicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Demikianlah yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar sampai kepada masa yang telah ditentukan. Adik-adik, Raja Nebukadnezar sebenarnya sudah mendapat peringatan tentang kejatuhannya, tapi tetap saja dia jatuh. Lalu, apakah yang terjadi pada Raja Nebukadnezar? Apakah Raja Nebukadnezar mengalami pemulihan? Kak Yosa dan adik-adik, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita Raja Nebukadnezar. Yang pertama adalah selalu berjaga-jaga. Firman Tuhan adalah peringatan atau pedoman bagi setiap kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa atau pencobaan. Kalau kita rajin membaca firman dan berdoa,
Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa atau pencobaan. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan yang kedua adalah segera bertobat. Kalau sampai kita jatuh ke dalam dosa, seperti Raja Nebukadnezar tadi, maka yang harus kita lakukan adalah segera bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan hal yang penting yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar adalah rendah hati. Akhirnya Raja Nebukadnezar merendahkan hatinya. Dia memuji dan mengakui kebesaran Tuhan. Maka keadaannya pun kembali dipulihkan. Seperti dikatakan di dalam Daniel 4 ayat 37 yang bunyinya, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi sama seperti Tuhan Yesus ya Kak, Dia yang adalah Raja dari segala raja, merendahkan diri untuk lahir ke dunia ini dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Iya, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus? Yes, kita mau loh Kak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan? Sama-sama yuk kita katakan Yes, yes, yes. sekali lagi dong, kita katakan Yes, yes, yes. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble, and you will gain a crown. Always be open and listen to others, helping others whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble, and you will gain a crown. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble, and you will gain a crown. Always be open and listen to others, helping others whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble, and you will gain a crown. Adik-adik, yuk ikuti kata-kata kakak ya. Aku mau rendah hati seperti Tuhan Yesus. sekali lagi yuk Kak kita katakan Yuk, aku mau rendah hati seperti Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, kita mau baca satu ayat lagi ya. Ayatnya ada di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi ya Kak Marta, Yuk. kita baca ada di ayat Alkitabnya di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Adik-adik, kakak berdoa supaya firman hari ini bukan hanya didengar,
tapi juga dilakukan ya. Adik-adik, kita Sudah waktunya kita berpisah. sudah cepat sekali ya, Iya, Kak. tapi sebelum berpisah, Seperti biasa, kita mau berdoa dulu. Oke, yuk adik-adik, kita lipat tangan sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah online, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami mau juga melakukan setiap firman-Mu. sekarang adik-adik angkat tangannya yuk. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai engkau, serta menjadikan kalian anak-anak yang rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, see you again next week. Bye-bye, adik-adik. God bless God you. bless you. Yuk Kak Yosa, kita pulang. Yuk Kak.